Hai, halo guys. Halo guys, Ketemu lagi dengan kita Duo Maut yang paling maut dan sensasional. Tadi utang-utang tadi apa masalah utang-utang Jadi tadi? ingat ketika dulu ada berpacu dalam melodi kan? Iya, gimana tadi? Kan Bos Hendrakmonya selalu bilang di awal di openingnya, Gimana? 1 bulan kita berpisah, 1 bulan pula usia kita bertambah. Terus kalau zaman sekarang di plesetin. ada 1 bulan kita berpisah, 1 bulan pula usia dan utang kita bertambah. Nah, itu. Ini ngomong-ngomong masalah usia, masalah utang, masalah beban hidup. Waduh, Ini berat banget. kompleks nih. Kompleksnya apa? Ini kemarin ngikutin kan? Kemarin apa hari ini? Hari ini. Baru hebohnya hari ini. Baru hebohnya hari ini presiden. Marah-marah. Kenapa dia? Ini yang akan kita kulik hari ini. Iya, Tentang yang- elaborasi Nah, yang akan kita kulik ini soal kemarahan presiden. Bapak Presiden, Bapak kita Jokowi. Bapak Jokowi yang terhormat. Jadi kenapa itu bisa marah-marah itu, Mas Rapal? Saya lemah. Ya mungkin beliau tidak puas dengan kerja tim kabinet yang dipimpin oleh beliau. Banyak masih anggota-anggota kabinet dalam hal ini beberapa orang menteri katanya Dianggap tidak maksimal. performanya tidak maksimal. Tidak maksimal performanya, terutama dalam menghadapi COVID ini, menghadapi pandemi ini mereka masih gaya bekerjanya Seperti tidak pandemi. iya, gaya bekerja mereka masih standar biasa lah gitu. Tidak ada sense of crisis. Waduh, nanti dikritik pula bahasa Inggris juga dia. Sense of crisis itu, Ah, itu memang penting. penting ya. Karena ini kan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Ya kan? Hal ini itu sesuatu yang come out of nowhere. Terus tiba-tiba ada pandemi, bukan come out of nowhere juga sih, ada dari Wuhan dan China dan seterusnya, ada sumbernya lah. Maksudnya ketika ini sudah terjadi, pejabat publik Iya, yang memegang amanah siapa? rakyat. Nah itu, kami ini rakyat, ini loh buktinya rakyatnya ini. Aduh, Sendal loh. tapi batiknya mahal. Jadi Jangan buka rahasia aja. iya, betul. Gimana biar Jadi rakyat itu kan memberikan amanah kepada presiden dan pembantu-pembantunya tentu hak prerogatif presiden. prerogatif presiden. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah agak telat Bapak Presiden Iya. itu marah. Kenapa telatnya kenapa? Ya harusnya bahkan kalau tidak ada pandemi pun performa pembantu-pembantunya itu harus digenjot sedemikian rupa oleh Bapak Presiden. Karena apa? 260 juta penduduk, 67 juta penduduk. Saya mengutip Bapak Presiden ya. Iya, iya. 267 juta penduduk Republik Indonesia itu butuh makan, butuh papan, butuh sandang, iya kan? Butuh pendidikan, butuh kesehatan. Itu kompleks loh. 5 hal itu kompleks loh. Gitu. Nah, lanjutannya, apakah dengan kemarahan Bapak Presiden ini menyelesaikan masalah nggak? Menurut Tete dulu deh. Kan Tete juga pelaku lapangan. Nanti Bro Gali yang akan Elaborasi. Iya, sebagai orang yang ngalami di jalanan hari-hari. Loh iya loh, gitu Iya. kan. Gimana tantangannya gimana? Kita Dulu merasa nggak ada kebijakan yang tepat buat kalangan teman-teman ojek online misalnya? atau yang lainnya gitu. Ya, ini dari lo dulu deh, dari sisi lo dulu deh. Tapi kita harus lihat agak ke belakang. Ya. Nah. Bro Gali bilang tadi bahwa marah-marah ini telat, gua sepakat. Ketika terjadi wabah pandemi di Wuhan, China apa Cina sih? Cina aja ya. Tiongkok lah, Republik Rakyat Tiongkok. Oke. Hampir semua orang di sini ada beberapa kalangan yang Iya. khawatir. Ini virus, ini barang, tinggal masuk doang ke Indonesia. Iya. Tinggal nunggu waktu, nggak lama, nggak bakal Iya. lama. Jadi banyak orang yang udah mensondikan, kita harus udah siap. Desember udah selesai, masuk Januari, Februari itu saat-saat yang rentan itu. Sebenarnya kalau menurut perkiraan menurut asumsi beberapa orang ini sebenarnya udah mulai masuk ini. Januari Februari ini ya. Lantas apa kata Menteri Terawan? Tidak apa-apa, itu akan sembuh dengan sendirinya. Ada satu menteri juga menjalankan dengan TikTok atau makan Nasi pot-pot, kucing. makan nasi kucing banyak. Tidak ada sense of crisis, master. Ini akhirnya menyebabkan bahkan waktu itu ada salah satu petinggi salah satu daerah mengusulkan diadakannya lockdown, bahkan itu pemimpin daerah dibully. Kita nggak usah sebut namanya, sebut saja namanya Anies. Iya. Kayaknya roman-roman mendukung Kita mendukung yang benar, yang benar tetap kita akan. Iya. Jadi kita menggelorakan suara keadilan Suara. atas nama demokrasi kan gitu. Ini udah partai nih.
Nanti kapan nih disebut nih ya? Iya, supaya kita tumbuh menjadi orang-orang yang demokrat. Siap. Demi pembangunan. Demi bangun. Iya, di bawah naungan pajak ringgit. Nah, setelah ini akhirnya tidak ada sense of crisis sama sekali dari pemerintah ketika itu. Iya. Ya kan? Apakah itu padahal corona ini sudah siap menerkam kita waktu itu. Kita masih menganggap enteng, wah salam sikut lah waktu itu. Iya. Oh, boleh gitu. Itu bagian dari protokol ketika itu. Tapi yang goyang TikTok lah, terus tiba-tiba wisatawan malah diberi insentif untuk masuk ke Indonesia. Bahkan dana promosinya gila-gila kan waktu itu kan. Nyawa bajel segala. Iya, buat apa? Mendingan dibeliin APD. Persiapan. Waktu itu belum ya. Tapi ketika pandemi ini terbukti sudah benar-benar masuk ke Indonesia dan kita kewalahan, akhirnya semua saling menyalahkan. Pak Presiden dan klimaksnya mungkin ya kemarin ketika Pak Presiden marah-marah di dalam satu rapat kabinet atau pertemuan kabinet kita tahu ya. Dan beliau tegas mengatakan kepada menteri-menterinya supaya bekerja lebih keras, supaya bekerja lebih giat. Jangan protokol yang standar digunakan, tapi gunakanlah protokol sign of crisis itu. Kalau perlu akan saya keluarkan perpu. Kalau perlu perpres atau menteri-menteri keluarkan perpres menteri. Ini sesuatu yang paradoksal nggak sih? Jadi maksudnya gini loh, paradoksalnya itu gini. Sebenarnya kan suara publik itu sudah banyak, sangat banyak atas kekecewaan terhadap pembantu-pembantu presiden. Ya, sudah banyak suara-suara kan gitu. Bahkan dari kalangan pendukung presiden sekalipun. Ini kan harusnya segera ditanggapi presiden. Jadi agak terlambat, bukan agak terlambat ya, emang terlambat. Kita biasanya nggak pernah ngerti Pak Presiden secara langsung ya. Iya. Ini supaya Pak Presiden dengar loh, kita kan rakyat. Dan kita cinta Pak Presiden. Dan kita Presiden. selalu mendukung beliau. Iya. Dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Jadi dukungan kita itu dengan kritisisme kita. Bukan dengan yes man, bukan dengan asal bapak senang. No way. Kita lahir dari generasi reformasi dan kita lahir di generasi yang jadul dan kita besar di era reformasi. Kami tidak akan menyerahkan begitu saja amanah tanpa kami menyertainya dengan kritisisme. Ya, sepakat. Jadi kembali ke kemarahan Bapak Presiden, seringkali ini kalau kita mengambil contoh di masa lalu nih, ya meskipun eranya beda ya, era sekarang itu era reformasi, keterbukaan, bebasan informasi, demokratisasi semua. Nah di era masa lalu itu Pak Harto kalau dia senyum, udah the smiling general, begitu dia senyum semua orang sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Menteri-menteri udah pada dingin. Artinya kita tidak perlu, kadang-kadang tidak perlu menampakkan kemarahan. Ya. Hanya dengan sedikit bahasa tubuh tertentu atau ya senyum kayak Pak Harto gitu, pembantu-pembantunya sudah mengerti dan paham apa yang harus dilakukan gitu. Apa mungkin begini nih, Pak Jokowi kan udah berapa kali marah gitu. Iya. Tapi kok nggak ada efeknya nih bagi pembantu-pembantu? Apa mungkin karena ini pembantu-pembantu bebel? Bisa jadi. Atau kelemahan kepemimpinan? Itu yang mesti propolis ini. Itu. Gimana menurut? Kalau saya tuh melihatnya gini ya. Ada saatnya kita keras, dan ada saatnya kita decisif. Kalau sudah dikerasin, tapi pembantu-pembantu hak prerogatif untuk mengganti pembantu-pembantunya atau mencari pembantu yang kompeten, jauh lebih kredibel. Sekarang kan banyak suara-suara di masyarakat yang menyuarakan bahwa banyak pembantu-pembantu beliau itu seperti tidak kompeten. Atau mungkin karena memang ini terperangkap politik balas jasa itu bisa jadi. Ya gitu kan. Padahal dulu kan di awal janjinya beliau akan kekeh bahwa kabinet itu diisi orang profesional. Itu tidak terjadi. Nah itu yang saya ini kan periode terakhir presiden ya. Beliau harus meninggalkan legacy yang bisa diingat-ingat rakyat. Ya jadi apa ya? Ya jangan sampai nanti orang mencibir tol laut, ternyata emang jalan itu di laut gitu kan. Sekarang kita nggak pernah dengar lagi ya. Iya. Nama kita revolusi mental sekarang udah nggak ini lagi kan.
Jadi banyak hal yang sebenarnya presiden harus segera eksekusi. Harus. Sehingga masih ada 4 tahun lagi. Nah, jadi sekarang 2020 sampai 2023 lah. Karena 2024 itu udah tahun politik. Ya. Saya pikir tidak akan efektif untuk melakukan hal-hal yang sifatnya eksekusi kebijakan. Jadi sampai 2023 ini presiden punya banyak waktu. Bukan banyak waktu. Justru sempit waktu untuk membuktikan dan memaksimalkan apa yang dijanjikan. Gitu kan. Sehingga kami sebagai generasi milenial lewat bro udah. Kita sebagai pembayar pajak lah, taxpayer itu bisa dipuaskan gitu. Jadi kita tuh udah nggak perlu lah pejabat main TikTok, pejabat main apa ya drama, band itu cukup lah. Atau gini bro, gue lihat begini, ini kayaknya jadi tren gitu ya. Pejabat marah-marah di depan publik. Ada yang begini, ada yang marah begini, ada yang begini model marahnya. Nah setelah selesai marah di belakang panggung apa yang terjadi? Jadi cipika-cipiki ya. Enggak, maksud gua gitu, apa ada semacam konsultan politik yang konsultan politiknya jangan-jangan sama. Iya, jadi dari mulai Pak Jokowi marah, Bu Risma marah, Pak Ganjar marah, yang panen satu orang atau satu kelompok, jangan kan gitu. Bisa jadi. Iya kan? Kok mesti marah-marah terus? Nah, kenapa nggak ada cara yang lain? Kan di dalam ilmu ini, rata-rata kan kita di Indonesia ini sangat banyak yang MM. Iya. Manajemen manajemen. Kan ini udah ada dalam ilmu. Iya makanya. Kalau memarahi anak buah di depan umum, itu kan harga dirinya bisa turun. Iya. Bisa merasa direndahkan gitu. Apa tidak sebaiknya dia di tatap muka berbicara apa? Iya. Tidak perlu disorot pers lah. Tidak perlu, tapi efektif gitu. Iya. Artinya tidak mengulang-ulang hal yang seperti ini, marah-marah, tapi kenyataannya tidak ada gitu. Sebenarnya kan Pak Presiden Pak Jokowi ketika di awal pemerintahnya sudah sangat bagus ketika beliau mengumumkan akan merekrut para profesional, tapi ini memang tidak terjadi susah kan. Bahkan ada staf khusus milenial, kita nggak tahu. Saya pikir tadi Bro Rafael direkrut hampir gitu, cuma saya nggak mau. Staf khusus milenial bidang pangan. Oh gitu ya. Iya, mulai Bulog. Masih ada ya? Ada kan. Bulog masih ada, cuma kan perannya nggak sama gitu. Iya, di era masa lalu kan Bulog tuh begitu. Sangat dahsyat men. Ya, cuma sekarang kan udah beda era gitu. Nah ya seperti itu, staf milenial, staf milenial nggak jelas juga sekarang. Mereka di mana nggak pernah kita tahu apa-apa. Sih tindakan itu. Nah, artinya itu kan bagian dari secara garis besar ya, kepemimpinan di level atas. Ada masalahnya? Di pucuk. Artinya begini. Saya pernah melihat tuh di Facebook, tapi tidak berkaitan sama presiden. Ada teman kita di Facebook tuh bilang begini, kalau pemimpin itu isinya bad news, maka ada yang salah dengan kepemimpinannya. Oh gitu ya? Iya. Ada yang salah itu ya? Ada apakah sisi manajerialnya, apakah human touch-nya, kita nggak tahu ya. Isinya bad news terus gitu. Ya itu apa yang Bang Rafal bisa lihat itu? Ya satu lagi ketika presiden mengatakan saya tidak tahu. Saya jadi ingat satu film U571, ini film cerita tentang submarine. Oh, Ubud. Kalau orang Jerman nggak baca bukan U malah U ya. Ubud. Iya. Jangan sampai ntar Deadly bertukar tempat sama Deadly yang satunya lagi. Oh gitu ya. Iya, itu kan ada kemarin. Ada. Tadi kita baca itu. Nah gini, gua melihat dalam film itu betapa kepemimpinan itu seorang pemimpin itu sangat luar biasa. Jadi ketika dalam itu diperankan oleh Matthew McConaughey, dia tiba-tiba harus menjadi kapten karena sang kapten tewas dalam perebutan U-boat Jerman untuk memperebutkan satu mesin namanya Enigma. Mesin itu yang membuat menjadi salah satu mesin sandi untuk milik Jerman. Yang harus dipecahkan. Nah, ketika mereka berhasil menguasai kapal selam Jerman itu, anak-anak buahnya dia itu, gimana nih? Mereka pada panik, gimana nih kita bisa nih? Terus si Hugh McConaughey-nya sebagai yang otomatis dia sebagai kapten, diangkat sebagai kapten karena ranknya paling tinggi. Iya. Nah, emang gua nggak tahu nih soalnya. Akhirnya ada seorang bukan perwira maksudnya pelaut yang sudah sangat senior dia dipanggil sini. Kamu tahu nggak? Nahoda, kapten dalam kapal laut itu adalah segala-galanya. Iya. Kamu jangan pernah mengatakan itu kamu adalah perwakilan Tuhan di sini. Gitu. Kalau kamu bilang tidak tahu, itu lebih berbahaya daripada pesawat daripada kapal ini dibom. Anak buah kamu akan lebih takut
pada kata-kata tidak tahu. Tidak tahu. Daripada kapal ini dipom, kamu adalah segala-galanya di sini. Kamu itu pemimpin yang paling gitu. Nah, dalam kapal kita seorang kapten, seorang nakoda nggak boleh mengatakan. Tidak tahu. Apalagi yang membawahi 267 juta Penduduk tidak boleh tidak tahu. Harus tahu. Harus ada solusinya. Dan begitu Anda dipilih, itu konsekuensinya Anda harus paham semua persoalan. Harus paham semua persoalan yang ada di Republik ini. Ya. Semua orang siap membantu. Siap. Kita pun siap membantu. Semua orang. Dengan ada cara gubernur, ada menteri, ada tim, wali kota, ada tim khusus, ada tim sus lah. banyak. Ada buzzer. Ada. Buzzer lagi ya. Nah, maksud kita ini loh, maksudnya harusnya Pak Presiden jangan pernah bersikap marah. Itu yang kita nggak bisa menyalahkan beliau juga ya. Mungkin dalam situasi seperti ini. Beliau Beliau juga seorang manusia biasa. Gitu. Punya sisi psikologis lah. Iya. Tapi dalam situasi seperti ini justru masyarakat ingin pemimpin yang bisa menenangkan mereka gitu. Kebijakannya seperti berutannya tadi. Adakah kebijakan yang mengena tepat sasaran? Memang ada seperti pembagian sembako dari dinas sosial itu kan banyak juga. Bagus lah kita anggap sangat membantu. Positif. Cuma ada seperti ketika beliau untuk lembaga keuangan atau bank untuk menunda masalah kredit yang macam itu sama sekali nggak digubris sama leasing sama bank. Itu berdampak. Sangat berdampak sama semua teman-teman di jalan dan sedang mengambil kredit. Bahkan anggota orang leasing bilang ya, kamu minta aja sama presiden. Mereka merotes seperti itu. Wibawanya hilang. Harusnya langsung beliau ketika menyatakan seperti itu keluarkan langsung perpres. Selesai kan? Nah, jadi kalau menilik apa yang kita bicarakan bisa disimpulkan kemarahan presiden itu sesungguhnya untuk negor siapa sih? Atau untuk curhat? Bisa jadi dua-duanya bro. Tapi harusnya kalau untuk menegur presiden bisa manggil langsung. Iya. Misalnya dalam hal yang sangat berkaitan dengan ini adalah Pak Terawan, Menteri Kesehatan. Panggil beliau. Atau nggak usah pakai marah-marah depan publiknya. Ya itu cukup disimpan. Marah-marahnya tidak perlu disiarkan. Tapi langsung disisip. Terawan kita ganti. Ini kita ganti. Misalkan kan gitu. Bisa jadi seorang Menkes itu tidak mesti dari dokter. Iya. Tapi orang yang bisa mengorganisasikan departemen kesehatan. Nah, seperti di kampus juga, rektor itu harus profesor dokter. Padahal enggak. Atau dekan harus profesor dokter. Padahal enggak juga. Itu kan konsepsi yang salah. Atau jangan-jangan selama ini kita masuk dalam konsepsi yang salah. Atau bisa jadi Pak Terawan seorang hebat, tapi beliau tidak cocok. Dia tidak. Kita tahu semua reputasi beliau sangat bagus di bidang positif, di bidang pengobatan, tapi tidak untuk memimpin lembaga birokrasi sebesar kesehatan, departemen kesehatan. Jadi itu udah. Enggak tadi tandanya. Masih lapar. Jadi jatah makanan. Jadi gue mau ngeliat gini. Kita akhirnya harus menerima bahwasanya memang ada mismanagement. Kalau menurut gua ada mismanagement di level atas atau level paling atas. Atau memang ada misleadership. Jadi ada nggak sih istilah itu, tapi itu istilah gue sendiri sih. Enggak gini. Jadi sebenarnya mungkin gaya kepemimpinan Pak Jokowi itu cocok untuk size kota atau size provinsi, tapi enggak untuk negara ya. Kalau untuk negara mungkin Pak Jokowi harus memilih gaya yang lebih keras. Jadi beliau harus benar-benar memilih sikap yang tegas karena ini bicara negara. Kompleks. Ada bicara pemerintahan dalam negeri, ada bicara pertahanan, semuanya. Ada bicara diplomasi dan itu nggak mudah. Ada bicara banyak hal lah. Bukan sesimpel. Tidak sama persoalannya ketika menghadapi satu kota atau satu provinsi. Beda ya. Betul. Jadi kalau menurut saya Pak Presiden tidak perlu mengumbar marahnya ke publik. Meskipun untuk sebagian itu menuai simpati ya. Seperti saya, wah ini Presiden serius nih. Tapi kita kan nunggu action setelah itu. Itu justru lebih penting. Padahal cuma sekedar marah-marah. Jadi
kita nih ya bisa kita simpulkan kita lagi nunggu action Pak Presiden. Mau seperti apa nih? Terutama dalam menghadapi pandemi dan segala kompleksitas di tengah new normal, di tengah pandemi dan seterusnya. Sehingga masyarakat tuh langsung benar-benar merasakan solusi. Ya. Jadi abis Pak Presiden marah, udah jangan lama-lama tuh. Langsung eksekusi. Apa bentuknya itu? Ya misalkan reshuffle kabinet, oke, atau mungkin mengimplementasi perpu secara lebih keras. Bisa jadi. Kadang-kadang dalam demokrasi itu juga perlu sikap yang keras dan tegas, bukan artinya otoriter ya, totaliter bukan. Tapi beda ya. Tapi dalam konteks dinamika dan warna politik yang begitu terfragmen gitu ya di Republik ini harus keras, nggak bisa enggak. Jadi jangan nanti nunggu kata si ini, nunggu kata si anu, jangan. Beliau seorang pemimpin. Dia dipilih dan mendapat legitimasi lebih dari 50%. 50% akhir. Dan mau nggak mau otomatis yang pendukung Bapak yang satu lagi yang sekarang sudah ikut sama beliau juga menjadi rakyat beliau juga. Iya. Sudah Pak Presiden. Jangan memfragmentasikan pendukung dan tidak pendukung. Udah, sekarang saatnya Pak Presiden action. Kita tunggu action setelah marah-marahnya Pak Presiden. Dan kita dukung actionnya. Apapun action Pak Presiden itu kita dukung. Selama itu untuk kebaikan rakyat. Dengan cara yang kritis. Kita tetap akan membantu Pak Presiden, tetap mendukung Pak Presiden dengan cara kita seperti itu. Dengan kritis. Dan 2 Maret siap ke istana. Iya, ke istana ya. Berulang. Buat tiap hari lewat belum kita. Juga sih. Oh gitu ya. Iya. Dekat sih ya. Bentar doang. Bentar doang. Gua nunggu lampu merah doang habis semua. Makanya. Jadi ingat Pak Presiden, kita kayak ngancem ya. Nah, apa sebagai Pak Presiden, kami tunggu actionnya dan kami siap bantu Pak Presiden. Kami semua rakyat Indonesia mendukung 100% Pak Presiden Jokowi untuk segera action setelah Bapak marah-marah. Kami tunggu Pak untuk kebaikan rakyat kita semua. Udah jangan panjang-panjang, ntar orang bosen ya. Oke. Banyak protes gitu ya. Iya. Ntar subscriber protes. Oke. Ini gua potong rambut gara-gara subscriber kemarin. Oke. Ya penggemar gelap. Oke, Bro. Oke. Bro, guys semua. Segitu aja dari kami, dari Gua Mau. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode dan video berikutnya. Banyak yang akan menarik dari episode ini. Jangan lupa subscribe, share, like ya. Supaya channel kami terus berkembang seperti kami dan ini. kami tetap semangat. Kami akan tetap tampil maut. Salam dari kami, Gua Mau.